Saya sekedar ingin mengingatkan satu pesan yang sering sekali dipesankan oleh guru kita, yaitu Sayyidul Awiyad Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, bahwa beliau selalu mewanti-wanti murid dan jamaahnya bahwa kita ini sekarang sudah berada di akhir zaman, ya, sudah berada di gerbong terakhir. Nah, karenanya beliau selalu berpesan untuk jaga iman kita, ya, jaga agama kita, jangan sampai iman ini dicolong oleh syaitan, oleh iblis. Jangan sampai iman ini lepas dari dada kita saat kita menghadapi sakaratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma manaha minal mawahib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Rabbul masyariqi wal magharib, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu ila sairil a'ajimi wal a'arib, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ulil ma'athiri wal manaqib, salatan wa salaman daimain mutalazimain ya'ti qailuhuma yaumal qiyamati ghaira khaib, amma ba'd. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali memberikan kita nikmat yang beraneka ragam, dan satu nikmat yang paling agung yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya termasuk kita adalah nikmat mendapatkan hidayah taufik, sehingga dengan hidayah taufik tersebut kita dapat hadir di majlis atau di mushola al-mahsyurin pada malam hari ini. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, alhamdulillah, ya, tahun lalu kita jumpa di suasana yang seperti ini juga, dan tahun ini alhamdulillah bisa ketemu lagi di acara pembukaan majelis pengajian majelis Kibin Gali, bukan ya? Majelis Kibin Gali, enggak, majelis apa nih? Majelis Ratib dan Maulid sekaligus, ya, majelis ilmu lah, ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala masih berikan kita semangat untuk belajar ilmu agama dan menghidupkan ajaran-ajaran agama, terutama pada diri kita dan pada lingkungan yang terkecil, yaitu keluarga. Dan kalau bisa kita hidupkan ajaran agama ini di lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu di lingkungan masyarakat Menteng Dalam. Ya, mudah-mudahan kita sebagai orang yang menjadi penghidup ajaran Rasulullah SAW, nah, ketika ajaran tersebut semakin hidup, bahkan kalau ajaran tersebut terus hidup sampai generasi berikutnya, maka kita yang menghidupkan ajaran tersebut pun akan dapat ganjaran pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai generasi berikutnya, sekalipun jasad kita sudah ada di dalam tanah, ya. Nah, para hadirin sekalian, pada pembukaan majelis kali ini saya sekedar ingin mengingatkan satu pesan yang sering sekali dipesankan oleh guru kita, yaitu Sayyidul Awiyad Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf, bahwa beliau selalu mewanti-wanti murid dan jamaahnya bahwa kita ini sekarang sudah berada di akhir zaman, ya, sudah berada di gerbong terakhir. Nah, karenanya beliau selalu berpesan untuk jaga iman kita,
ya, jaga agama kita, jangan sampai iman ini dicolong oleh syaitan, oleh iblis. Jangan sampai iman ini lepas dari dada kita saat kita menghadapi sakaratul maut. Nah, karena itu ya, saya mengajak untuk mengingat-ingat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala itu maka kita akan mendapatkan keberuntungan sebagaimana Allah taala berpesan di dalam Al-Qur'an. Apa katanya? Wadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingat-ingatlah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, pasti kalian akan menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan. Satu nikmat yang tidak boleh kita remehkan dan harus kita jaga sampai kita tutup usia adalah nikmat dapat memeluk ajaran Islam, nikmat dapat melaksanakan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nikmat yang paling agung yang tidak semua orang mendapatkan nikmat ini, dan dengan nikmat inilah seseorang akan mempunyai karcis untuk masuk ke dalam surga. Ya, kita tahu sebuah firman Allah Ta'ala yang mungkin kita sering dengar dalam surah Al-Bayyinah, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Apa lanjut itu? Khalidina fiha. Innal ladina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Siapa orang kafir? Siapa itu? Min ahlil kitab, orang-orang yang menerima kitab di masa lalu sebelum para nabi, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus wal musyrikin, yaitu orang-orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik. Terus apa lagi kelanjutannya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Nah, mereka itu nanti di akhirat akan berada di neraka jahanam, khalidina fiha, yang sifatnya kekal abadi, nggak ada habis-habisnya. Tidak setahun, tidak 2 tahun, tidak 5 tahun, 10 tahun, tidak 100 tahun, tidak 1000 tahun, akan tetapi untuk selama-lamanya. Kalau seseorang mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati tidak membawa iman Islam, mati dalam keadaan murtad atau kafir, maka itulah ganjaran untuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Nah, karena itu ya, jaga iman kita, jaga akidah kita, jaga ajaran Islam yang ada sama diri kita. Nah, di antara caranya adalah nih, ya, pertama dengan belajar ilmu agama. 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Yang pertama ilmu akidah, ilmu tauhid. Mudah-mudahan saya berharap di majelis-majelis yang seperti ini coba undang salah seorang guru al-ustadz di daerah kita ini untuk mengajarkan ilmu karena penting, ya, sangat penting. Yang kedua ilmu tentang ibadah, yaitu ilmu fikih. Belajar bagaimana tata cara beribadah yang betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah ilmu akhlak yang disebut dengan al-ihsan. Ihsan ini masuk kategori ilmu tasawuf. Belajar ilmu akhlak, yang mudah-mudahan dengan ilmu akhlak ini kita akan mencapai derajat-derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara kedua selain belajar, banyak berdoa. Apa doa yang harus kita baca? Nih, rotib, ya kan? Rotib kan ada disebutin. Apa ungkapannya? Ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Dibaca 7 kali lah gitu. Yang lain dibaca cuma 3 kali, ayat kursi cuma sekali, Fatihah cuma 1 kali. Terus yang lain-lain cuma 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 7 kali. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim 3 kali semuanya tuh. Nah, satu yang banyak porsinya yaitu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyebut namanya yang paling agung, yaitu ya dzal jalal wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah, wafatkan kami ini dalam memeluk ajaran Islam. Dan begitu juga dalam doa simtudurar tadi, wa idza tawaffaitana fatawaffana wa anta radin anna. Bukan ya? Oh iya, maaf tuh, salawat yang diajarin Walid tuh. Wa idza tawaffaitana fatawaffana muslimina
mu'minin. Dan jika engkau mewafatkan kami, maka wafatkanlah kami dalam keadaan membawa iman dan Islam. Karena ketika seseorang wafat dalam keadaan iman dan Islam, maka dia sudah punya tiket untuk masuk surga. Mutlak tuh. Ya, dalam hadis ada ungkapan baginda Nabi SAW yang dicatatkan dalam banyak hadis, diantaranya hadis Lubabul Hadis. Katanya, kalau idza dakhalal ahlul jannati al jannah, kalau nanti di hari kiamat orang ahli surga sudah masuk surga semua, wa ahlun nari an-nara, dan orang penduduk neraka sudah masuk neraka semuanya, maka Allah Ta'ala perintahkan para malaikat untuk mencari mana orang yang di hatinya masih ada setitik iman. Nggak banyak, cuma setitik keyakinan bahwa Allah adalah Tuhannya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Setitik iman di dada dia, maka orang tersebut akan dikeluarkan oleh malaikat dari neraka. Artinya dia tidak akan pernah kekal abadi di dalam neraka, pasti akan masuk ke dalam surga. Nah, karena itu ya, ini nikmat agung. Ya, nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga sampai kita tutup usia, dan kita berusaha sekuat mungkin dengan cara berdoa, baca zikir, ya, berharap mudah-mudahan usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin sekalian, ini enggak lama-lama, jam 9 ya. Nah. Apa yang saya mau ceritain? Nah, yang kedua, ya, kita harus syukur. Yang pertama tadi karena Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang yakin dengan ajaran Islam dan bisa melaksanakan syariat. Nah, yang kedua yang harus kita syukuri adalah kita harus bergembira, ada rasa gembira di hati, ada rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang beragamanya mengamalkan ajaran agama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang soleh. Apa yang diajarkan oleh orang-orang soleh? Nih, seperti ini. Kita kumpul di suatu tempat untuk membaca zikir, kumpul di majelis, kumpul di musola, kumpul di masjid untuk sama-sama membaca Al-Quran. Rotib Al-Quran bukan? Ada Al-Qurannya, ya, Fatihah, ada baca ayat kursi, terus apa lagi tuh? Habis ayat kursi, Amanah Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Udah tuh ya, ucapkan amin. Itu diantar perkara sunnah mengucapkan amin. Yang pertama saat setelah membaca suratul Fatihah disunahkan membaca amin waladdallin, amin. Yang kedua ketika membaca akhir surah Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin, ucapkan juga amin. Sama kayak kita baca Fatihah waktu sholat tuh. Nah, jadi kebiasaan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan ini tercatat dalam kitab Syarah Rotibul Haddadnya, bahwa kebiasaan beliau dan ulama-ulama Hadramut kalau mereka baca rotib dan pada akhir surah Al-Baqarah, ya, mereka selalu membaca amin secara serentak seperti kita ketika sholat berjamaah. Amin. Nah, diamalin. Ya, diamalin. Nanti kalau kita baca rotib habis fansurna 'alal qaumil kafirin, sama-sama kita bilang amin, sama seperti kita dalam sholat. Nah, itu diantara perkara sunnah membaca amin. Nah, jadi amaliyah yang diajarkan oleh guru-guru kita yang orang-orang soleh, amaliyah yang diajarkan oleh kakek-kakek kita, orang tua kita juga orang-orang soleh, ini amalan yang sudah sesuai
jalurnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka itu sudah terbukti kebenaran ajaran yang mereka amalkan. Terbuktinya saat mereka wafat, wafatnya dalam keadaan yang sungguh cantik, wafatnya dalam keadaan yang sungguh mulia. Ada gak di share di grup tuh? Kata Habib Muhammad Solo, orang-orang soleh, para habaib, para kiai yang meninggal cakep banget. Meninggal lagi sujud, meninggal lagi ngajar, meninggal lagi khutbah, meninggal lagi baca Al-Quran, meninggal lagi zikir. Ya, itu meninggal mulia tuh. Dan mereka itu ajaran sama dengan ajaran yang kita amalkan. Akidahnya juga sama dengan akidah yang kita pelajari. Akidah yang diajarkan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf itu sama yang kita pelajari itu. Ya. Sifat 20, wujud, qidam, baqa, itu pelajaran yang harus kita kuasai, pelajaran yang harus kita pahami, harus kita amalkan, dan itulah pelajaran yang diajarkan oleh orang-orang soleh masa lalu sampai zaman kita. Nah, jadi ketika ada seseorang matinya husnul khotimah, berarti apa yang diamalkan selama ini tuh lurus. Nah, gitu ya. Nah, apa yang diamalkan oleh dia selama ini tuh lurus jalannya. Nah, kita lihat banyak orang-orang soleh itu sebelum mati sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan dia mati. Nah, yang paling saya berkesan ya, di hati saya tuh ya, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau sebelum meninggal sudah diberi isyarah oleh ulama di Yaman bahwa beliau, seorang ulama yang di Yaman ini, melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya, sementara wajahnya wajah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf. Itu apa ya? Isyarat itu ya, isyarat itu ternyata bahwa Al-Habib Abdurrahman sebentar lagi akan menghadap Allah, akan berjumpa dengan Rasulullah. Dan saya dulu berpesan sama anak-anaknya, besok hari Senin jangan pada kemana-mana anak-anak, jangan pergi jauh. Apa isyaratnya? Beliau udah tahu ya, beliau sudah tahu bahwa besok beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk guru kita Al-Habib Munzir kan udah dikasih isyarat juga ya, di usia sekian Anda akan berjumpa dengan aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ajaran-ajaran orang soleh yang diajarkan kepada kita, jangan sampai kita lepas. Nah, gitu, kita pegang bagus-bagus. Mudah-mudahan dengan kita berpegang dengan ajaran mereka, kita ada rasa cinta dengan mereka, kita berharap nanti di yaumil qiyamah kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Kumpul dengan orang-orang soleh di alam dunia, pun akan kumpul dengan orang-orang soleh di alam akhirat. Ya, kumpul dengan orang alim yang soleh di alam dunia, nanti kita akan kumpul dengan mereka juga di alam akhirat. Jadi ada sebuah hadis dalam kitab Lubabul Hadis, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Orang yang duduk bareng dengan orang alim yang soleh, maka dia itu seperti duduk denganku di alam dunia. Kata siapa tuh? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman jalasani fid dunya, dan orang yang duduk bersamaku di dunia, satu majelis dengan Rasulullah, ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Nanti dia akan aku dudukkan bersamaku nanti bareng-bareng di hari kiamat. Nah, jadi kumpul-kumpul seperti ini, syukur ya, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa kumpul di majelis zikir, masih bisa kumpul di majelis ilmu ya. Kita niat mudah-mudahan ya Allah jangan tutup usiaku kalau kita ini masih belum jadi orang baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah perbaiki semua hal ihwalku zahir maupun batin, dan tutuplah usiaku dalam keadaan yang baik. Nah, itu doa orang-orang soleh seperti itu. Nah, taib. Jadi kebiasaan kita baca zikir ini bagus ya, jangan ditinggalin. Zikir bareng-bareng, kumpul baca rotib, kumpul baca apa lagi? Baca maulid. Oh, itu bagus ya, bagus. Terus apalagi kebiasaan orang tua kita yang harus kita pegang tuh, kirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Tadi habis baca rotib, baca rotib ya? Baca maulid ya?
Ya Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal. Ya Allah, jadikanlah pahala yang kami baca ini ya hadiyatan minna wasilah, hadiah yang tersambung atau nyampe hadiah ini kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi apapun yang kita hadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal itu insya Allah pasti sampai. Kalau pahala insya Allah nyampe ya. Jangankan pahala, kain kafan titipin ke orang yang meninggal untuk disampaikan kepada orang meninggal, nyampe gak kayak kain kafan tuh? Tahu kain kafan? Paket, ngirim paket dari alam dunia. Kemana ngirim paketnya? Ke alam barzakh. Apa paketnya? Kain kafan yang bagus. Dan ini kejadian di zaman baginda Nabi SAW. Ada sebuah hadis yang menjelaskan ada seseorang istrinya meninggal. Kemudian malamnya si suami bermimpi melihat para wanita di alam barzakh ini pada keluar. Ditanya nih di mimpinya, mana istri saya yang meninggal? Kata para wanita tadi, istri kamu itu malu mau keluar dengan kami. Kenapa malu? Karena baju kafannya kependekan. Yang lain pada baju kafan bagus-bagus, rapi semuanya. Cuma istrimu tuh pakai baju kain kafannya terlalu pendek. Nah, kalian sih yang bikin pendek tuh. Nah, gitu. Terbangun dia. Ketika terbangun, paginya dia bercerita kepada Rasulullah SAW. Dia ngadu, diceritain begini. Apa kata baginda Nabi? Coba kamu cari orang yang mau meninggal. Nanti kamu titipin kain kafan ame dia buat istrimu. Ya. Ini riwayat hadisnya makbul. Jadi kata pengarang kitab itu, ya, riwayat hadisnya wa isnaduhu la ba'sa bihi. Apa la ba'sa bihi? La ba'sa bihi kalau dalam ilmu hadis itu suatu derajat, suatu sifat untuk para perawi yang mana mereka itu memiliki kualitas yang baik. Artinya hadisnya dapat diterima dan layak untuk dijadikan dalil. Nah, akhirnya ada salah seorang Ansor, sahabat Ansor itu yang sudah sakit parah. Udah dikit lagi mau berangkat ke alam barzakh, udah mau pindah dia. Nah, dititipin, bilang, "Pak, minta tolong nanti kalau sampean berangkat, saya titip kain kafan 2 buat istri saya namanya ini." Kata dia, ya insya Allah kalau memang orang hidup ini bisa nitipin barang ke alam barzakh, saya sampein. Ya, nah, akhirnya setelah meninggal, malamnya dia mimpi lagi. Ini ajaib ini. Mimpi lagi, apa yang dia lihat? Ternyata istrinya sudah ada di kumpulan para wanita dengan baju persis yang dikirimkan di alam dunia. Ya. Alhamdulillah, syukur kita punya kebiasaan setiap malam Jumat baca rotib, baca maulid, kemudian pahalanya apa yang kita baca ini kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Tentu mereka akan sangat bergembira, senang. Ya kita aja dikasih duit senang, dapat paket aja senang kita. Paket siapa nih? Kita merasa nggak beli paket, yang beli orang, mungkin hadiah buat kita. Nah itu senang minta ampun di alam dunia. Sama dengan mereka dapat kiriman paket di alam barzakh dari orang yang masih hidup di alam dunia, pun mereka akan sangat senang. Nah terus apa yang ingin saya tekankan juga, kebiasaan orang-orang tua kita, orang-orang soleh dari kalangan guru-guru kita ini, mereka punya kebiasaan juga adalah berziarah kubur. Ya, ini ziarah kubur baik tujuannya untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari kematian, atau ingin mengingat alam akhirat, atau tujuan ziarah ini untuk mencari kemanfaatan. Ini semuanya boleh, ya, dan ini diamalkan oleh guru-guru kita, termasuk Muallim Ki Haji Romli. Siapa gurunya? Gurunya siapa? Habib Semjindan, Habib Ali Kuitang,
Ya, semua guru-guru beliau. Dan beliau mereka semua mengajarkan ziarah ke orang-orang soleh, dan itu bermanfaat. Kalau orang ziarah dengan tujuan untuk mengambil keberkahan, mencari kemanfaatan, dia akan dapat apa yang diniatin. Ya, diniat untuk gobul hajat. Insya Allah kalau ziarahnya kepada orang-orang soleh, hajatnya akan gobul. Di zaman baginda Nabi di zamannya para sahabat mungkin. Bukan. Yang hidupnya 200 tahunan setelah baginda Nabi. Mungkin tabi'in ya. Nah, jadi ada sebuah ayat begini. Dalam surah An-Nisa ayat 64 bunyinya, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka, kata Allah Ta'ala, seandainya mereka nih para sahabat datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mereka berbuat dosa, saat mereka berbuat kemaksiatan, berbuat kezoliman, berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka datang kepada Rasulullah. Ngapain? Mereka beristighfar di sisi Rasulullah, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Wastaghfaralahumur rasul, dan Rasulullah pun memintakan ampun untuk orang ini. Lawajadullaha tawwabar rahima, pasti mereka akan mendapati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tawwabar rahima, maha menerima taubat, dan Allah Ta'ala maha pengasih serta penyayang. Nah, ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat yang meminta ampun kepada Allah di sisi Rasulullah. Dosanya ingin diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hajat mereka itu berbeda dengan hajat kita. Kalau mereka hajatnya lebih kepada akhirat, kalau kita hajatnya lebih kepada hajat dunia, hajat macam-macam lah ya, ziarah kubur niatnya begini, ya Allah minta macam-macam, tapi hasil insya Allah hasil. Nah, para sahabat, orang-orang soleh di masa lalu hajatnya adalah akhirat. Termasuk hajat mereka adalah mendapatkan ampunan dari perbuatan dosa yang mereka lakukan. Allah Ta'ala kasih jalan. Kalau kalian menghadap baginda Nabi dan meminta ampun, serta Rasulullah pun memintakan ampun untuk kalian, maka kalian akan dapat ampunan dari Allah. Nah, ayat ini berlakunya apakah hanya saat Rasulullah masih hidup, atau berlaku juga ketika Rasulullah sudah mati? Kan bunyi ayatnya walau annahum izzalamu anfusahum, kalau mereka itu datang kepada engkau di saat mereka berbuat dosa, kemudian mereka minta ampun di sisi Rasulullah, dan Rasulullah pun memintakan ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang ini, pasti mereka akan dapat ampunan. Pertanyaannya, kalau ayat ini diturunkan kepada para sahabat gitu ya, kira-kira berlaku gak untuk masa setelah para sahabat, di mana mereka akan datang kepada Rasulullah, tetapi Rasulullah sudah tidak ada di alam dunia? Ternyata jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Dari mana diketahui jawabannya bisa? Dari kitab Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya beliau mengemukakan sebuah kisah. Ini kisah unik. Ya. Kisahnya ada seorang A'rabi yang menukil kisah ini beliau. Seorang A'rabi ini datang ke makam Rasulullah. Dia punya hajat sama Allah Ta'ala. Apa hajatnya? Dapat ampunan. Nah, datang ke makam Rasulullah, ucap salam kepada baginda Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, ji'tuka mustaghfiran lidambi. Nah, sebelumnya dibaca ayat dulu, ya Rasulullah sami'tullaha yaqul, wahai Rasulullah, saya sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Ya, jadi
saya Rasulullah sudah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi begini. Nah, sekarang gitu ya, waqad ji'tuka mustaghfiran li dzambi. Sekarang wahai Rasulullah, saya menghadap engkau. Mustashfi'an bika ila rabbi. Menghadap engkau untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan syafaat dari engkau. Ya. Nah, itu ungkapan si orang Arab ini curhat kepada Rasulullah SAW yang sudah ngomong kepada baginda Nabi di saat Rasulullah sudah meninggal. Nah, setelah dia curhat dengan Rasulullah tentang dosanya dan dibacakan sebuah syair yang begitu luar biasa, ya syairnya panjang. Saya tuh kadang-kadang nggak hafal juga. Dulu sih masih belajar hafal gitu kan. Nah, sekarang udah nggak ngapalin lagi, jadi pelajaran dulu tuh banyak yang hilang. Ya. Setelah dia mengungkapkan sebuah pujian kepada Rasulullah dengan bacaan syair yang panjang, kemudian dia berpaling. Baliklah dia. Peristiwa tadi dilihat oleh salah seorang alim besar yang bernama Imam Utbi. Ya, Al-Imam Al-Utbi. Nah, dia lihat kejadian tadi, dianggap tuh biasa aja sama beliau. Nah, beliau tertidur saat itu. Mungkin lagi ngantuk, ngelihat kejadian seperti itu langsung tidur. Ketika tidur, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Kata baginda Nabi, ya Utbi, ilhaqil a'rabi. Utbi, inti susul tuh orang, gitu ya. Kan udah pergi tuh orang, ya. Inti susul orang Arab tadi, wa absyirhu, kasih kabar kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosanya. Ya, langsung dibayar cash sama Allah Ta'ala. Minta ampunan, langsung dikasih ampunan. Karena dia pakai dulu, pakai apa namanya itu, pakai wasilah dulu. Iya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur Rasulullah. Minta tolong Rasulullah, doain saya dong biar dapat ampunan. Beres, tenang aja. Nah, akhirnya dapat ampunan. Nah, seperti itu juga kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu dari guru-guru kita. Mereka ziarah saat mereka mungkin sumpek hatinya, banyak dosanya, ingin dapat kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berziarah ke orang-orang soleh. Insya Allah hajatnya akan digabulkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadiannya. Nah, sebagai penutup, berapa itu? Ada gak setengah jam deh? Di setengah 10 ya? Nah, udah dah, gak pakai lama-lama. Terakhir, ya, ada kisah. Ini kisah nyata. Ya. Jadi di daerah aneh, di Jambi sana, ada salah seorang wali besar yang namanya jarang disebut. Taunya di seorang wali besar, ada salah seorang kiai dari Banten nelepon ketua MUI di daerah aneh. Ketua MUI di daerah aneh itu ditelepon. Assalamualaikum, benar ini dengan Pak Kiai ini? Ah, iya, saya ini. Pak Kiai punya pesantren ya katanya. Ada, kami punya pesantren. Dibilang, apa tempat Pak Kiai itu santrinya banyak yang kerasukan ya? Nah, kok tahu gitu? Jadi orang Banten ini nelpon dari Banten, nelpon Pak Kiai yang ada di daerah saya, di Tanjung Jabung Timur. Nah, langsung dibacain tuh kondisi pesantrennya begini. Kata Pak Kiai kami yang ketua MUI dibilang, betul, ya betul. Apa yang Anda utarakan tuh betul semuanya. Anak santrinya sering kerasukan lah, diobatin sekali, nyambung ke yang lain, yang ini diobatin, yang nanti nyambung lagi, nyamber, nggak habis-habis. Nah, apa kata dia? Coba deh, Pak Kiai bertawasul kepada Allah Ta'ala, minta bantuan Allah Ta'ala melalui orang soleh, alim besar, wali besar yang ada tempat sampean. Siapa namanya? Ya disebutin satu-satu. Siapa nama kiainya ya? Nama orang alimnya? Kata Pak MUI-nya, ini bukan. Oh, disebutin banyak bukan. Nah, ternyata ya, ada salah seorang ahli dakwah yang menyebarkan Islam di daerah itu, ya namanya Rangkayo Pingai. Itu gelarannya tuh, Rangkayo Pingai. Nah, ya aneh. Dan kiai yang dari Banten itu tahu katanya, Rangkayo Pingai ini orang alim yang menyebarkan ajaran Islam di masyarakat Jambi sini. Dan dia ketika berzikir
binatang buas, buaya, harimau, macan, ular, semuanya tunduk sama dia, duduk semuanya saat beliau berzikir dulu tuh. Yang aneh aku udah tahu gitu kan, tahu aja tuh kiai dibacain satu-satu. Nah setelah itu kiai yang ketua MUI ini kirim Fatihah, niat mudah-mudahan santri-santri saya tidak ada lagi kerasukan. Bener, setelah itu tidak ada lagi santri yang kerasukan. Ya, itu baru kirim Fatihah doang. Nah, pada suatu saat ada salah seorang penduduk di daerahnya, dia ini udah lama nggak punya anak, sekian tahun nggak punya anak. Meskipun dia sudah punya anak sekian gitu kan, cuman istrinya kepengen dapat anak lagi, cowok lah. Nah, cowok. Datanglah dia ke makam, baca Yasin di situ, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala hajat-hajatnya, termasuk kepengen punya anak yang tadi cowok. Nah, setelah pulang suaminya mimpi. Suaminya mimpi malam itu juga, suaminya mimpi bahwa dia punya anak kecil, bayi yang kelihatan kelaminnya ternyata adalah laki-laki. Dianggap itu mungkin mimpi biasa, ya, mimpi biasa. Ditungguin minggu berikutnya, istrinya nggak halangan. Nah, kok istri nggak halangan lagi? Sampai akhirnya positif hamil. Setelah beberapa bulan di USG, ternyata betul apa yang diimpikan kemarin itu kejadian. Istrinya mengandung seorang janin yang berkelamin laki-laki. Ya, itu contoh kecil tuh. Ya, contoh kecil bahwa orang yang ziarah ke makam orang-orang soleh, dia akan mendapatkan kemanfaatan dari amalnya tersebut. Nah, jadi kebiasaan ziarah ini kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu, kebiasaan guru-guru kita di masa lalu, dan kebiasaan orang-orang tua kita. Jadi jangan ditinggalin. Biasa kalau kita mau ziarah kemana, mungkin dijadwalkan sebulan sekali ziarah tempat orang-orang soleh, baca doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta, ya Allah dengan keberkahan sang wali ini tolong gobulkan hajat saya begini, insya Allah gobul. Nah gitu ya. Jadi itu aja mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah pengajian ini akan kembali dibuka sebagaimana rutinitas biasanya. Setiap malam Jumat dibacakan Rotibul Haddad dengan pembacaan rawi atau maulid Simtud Duror. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala langgengkan majelis kita ini sampai generasi berikutnya, ya, sampai anak cucu kita, sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Tadinya saya mau ngasih sesuatu, oleh-oleh yang saya terima dari Sayyidil Walid. Selain sholawat fatih, ada yang nggak tahu, saya baru ingat. Anda baru ingat dulu, nggak apa-apa dikit ya, saya penutup. Nggak jadi tutup akhirnya. Dikit aja, kemarin udah. Jadi waktu itu kejadiannya, kami itu habis baca rotib maghrib dengan Sayyidil Walid. Tiba-tiba dia nyuruh anak-anak untuk ngambil pena sama kertas. Dibilang, ya walad, ya Mubarak, yang dipanggil Mubarak, sohib aneh. Mubarak, khudil qalam wal kirtas. Ambil pena sama ituan, ambil pulpen sama kertas. Uktub, suruh tulis. Ini tiba-tiba aja nih, dadakan. Kan aneh gitu kan? Habis baca rotib, udah nyantai-nyantai, udah istirahat walidnya, udah baring-baring gini, udah reba-rebaan begini. Tahu-tahu bangun deh. Mubarak, ambil pulpen sama buku, tulis cepetan, gitu. Ya, jadi seolah-olah kayaknya ada isyarat ghaibiyah, kita nggak tahu kan? Nah, apa yang ditulis? Karena Mubarak belum bisa nulis, akhirnya aneh yang ngambil alih. Mubarak, biar aneh tulisin. Nah, tulisin. Nggak tahu, suruh tulis sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Terus panjang, ada 17 macam sholawat tuh. Kalau kita baca cuma 2 menit insya Allah. Ya, kalau kita hafal sekitar 2 menit. Nah, dulu aneh nggak tahu faedahnya, manfaatnya pun nggak tahu. Disuruh baca, suruh tulis, suruh baca, kita baca. Nah, zaman sekarang baru ketahuan karena akses internet tuh gampang. Kita bisa browsing, coba cari keterangan di kitab mana ada ini, ketemu. Jadi sholawat yang Sayyidil Walid ajarin dulu,
ya, adalah solawat yang pernah diajarkan oleh baginda Nabi SAW kepada salah seorang sultan, seorang raja yang soleh, yang dia punya kebiasaan setiap paginya membaca solawat sebanyak 300.000 kali. Presiden amalannya solawat, nggak dikit tuh, 300.000. Dari abis subuh nggak keluar kamar. Kapan keluarnya? Ntar udah siang. Orang udah nungguin di istananya. Mana Sultan Raja nih nggak keluar-keluar? Jam berapa nih? Udah ginari nggak keluar-keluar? Ngantri. Ada yang mau nyelesain masalah sengketa lah, ada yang meminta perizinan, macam-macam lah pokoknya. Nggak keluar-keluar sang raja ini, sultannya nih. Akhirnya ditegur oleh baginda Nabi di alam mimpi. Sultan, kenapa inti sia-siakan rakyat ente? Tuh mereka nungguin, ada yang pengen begini. Nah, dia beralasan, Rasulullah, di mimpi ya, di mimpi. Ya, dia beralasan, Rasulullah, saya kan punya kebiasaan punya wiritan baca salawat 300.000. Jadi saya tidak akan keluar dari tempat duduk saya, tidak akan keluar dari kamar sebelum menyelesaikan wiritan saya salawat 300.000. Nah, wah, akhirnya dikasih jalan keluar oleh baginda Nabi. Gini aja, mau gak kamu saya ajarkan satu ungkapan salawat yang kalau kamu baca sekali itu senilai dengan 100.000. Kalau kamu baca 3 kali lunas wiritanmu, kamu bisa ngurusin tuh rakyat. Kasihan nungguin dari siang. Emang enak nungguin. Wah, yalah diajarin. 1 kali baca selawat. Tadi tuh yang bacain gitu ya. Nah, sampai selesai dia baca. Nah, sudah hafal, sudah dia ingat ya, paginya dia sudah sadar tuh, ingat dengan hafalannya, diamalin sama dia. Rakyatnya pun terurus, bacaan wiritannya pun lunas juga. Di beberapa malam berikutnya pun akhirnya beliau, si raja ini, ketemu lagi sama Rasulullah dalam mimpi. Ditanya, Raja, ente punya amalan apaan sih? Ya, kok aneh lihat tuh malaikat sampai kerepotan nulis pahalanya. Malaikat kerepotan nulisnya gimana tuh gambar tuh? Saking begitu melimpah ruah pahala yang Allah Ta'ala berikan bagi orang yang membaca salawat tadi. Nah, kata si raja ini, Rasulullah, saya kan nggak punya amalan. Amalan saya cuma yang engkau kasih kemarin tuh lah. Ya, salawat yang engkau kasih kemarin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah, bi'adadi fadlillah, bi'adadi khalqillah, bi'adadi ma fi ilmillah, terus sampai bawah. Ya, kalau dibaca cuma 2 menit. Nah, jadi kata Rasulullah setelah itu, ya iya, bagus, lanjutkan amalan tersebut. Nah, artinya Rasulullah sangat senang dengan amalan yang dikerjain sama si Tuan Raja tadi, dan rencananya Anda mau kasih ini malam ini. Apa tujuannya? Biar dibaca di majelis ini. Meskipun cuma kita baca seminggu sekali, dan itu baca cuma 1 kali. Baca, ngambil berkah dari salawat, karena semakin banyak bacaan salawat kita, akan semakin dekat peluang kita untuk dekat dengan Rasulullah. Iya, semakin banyak peluang kita untuk dekat dengan baginda Nabi. Karena dalam hadis dibunyikan, Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling aula itu maksudnya akrab, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak sholawatnya kepada diriku. Berapa sholawat ente? 10. Ya 10 sih sono kalian no. Ya, 10. Ente berapa sholawatnya? 100. 100 itu lagi tuh. Ente berapa sholawatnya? 1000. 1000 situ. Ente berapa sholawatnya sehari? Aneh sholawatnya sehari 50.000. Wah, para ulama-ulama tuh seperti Al-Imam Suyuti baca salawatnya pertama 25.000. Akhirnya dia dengar bahwa ada ulama dulu yang baca salawatnya sampai 50.000. Dia nggak mau kalah, dia bersaing. Yalah, aku juga baca salawat 50.000. Itu ulama-ulama dulu seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan nih kita bisa ngamalin ya di majelis ini. Habis baca apa ya namanya? Maulid, baca salawat tuh sekali nggak apa-apa. Cuma memakan waktu 2 menit. Insya Allah ya, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diamalkan lebih banyak bagus, dan itu nggak perlu diijazahin, udah otomatis karena Sayyidul Walid udah nyuruh kita untuk membacanya. Itu kebetulan udah aneh bawa tuh, ntar tinggal difotokopi aja. Sengaja emang aneh bawain oleh-oleh dari Al-Fagir orang
orang Jambi jauh-jauh dari Jambi ke Jakarta ngasih oleh-oleh gitu doang. Baik, itu aja yang dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup ya. Ya, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua aib dan kekurangan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesulitan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesusahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala serta semua hajat kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan usia kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah, bisa berjumpa dan berkumpul bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi al-Fatihah an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana muamalataka li ahlil khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa amwalina wa ahlina wa auladina min kulli mihnatin wa bu'sin wa fitnatin wa dhair. Innaka waliyyu kulli khair wa mu'tin li kulli khair wa mutafaddilun bi kulli khair. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.